Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi wa'dihi tambaithul qulubu fayamalu sahibuha fil qurbat wa bi i'adihi taqsha'irul juludu fa abta'ada sahibuha 'anil muhlikat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-musyaffa'u bi anwa'i syafa'at. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala ta'ala aidan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Pemirsa TV One rahimakumullah. Pertama dan yang utama, segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah adalah penggenggam segala kekuasaan. Allah adalah sumber segala kejadian. Allah adalah pengatur segala keadaan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah. Kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon solusi dari berbagai macam problem, resah, gundah, musibah serta berbagai masalah. Dari Allah semua berasal dan akhirnya cepat atau lambat, siap atau tidak siap, semua akan kembali kepada Allah setelah tiba waktunya ajal dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada anak yatim piatu yang tiada ayah tiada ibu, tetapi hidupnya sangat suka membantu. Kedatangannya di dunia ini membawa berkah. Beliau tidak pernah menyerah kepada kaum-kaum jahiliyah, walaupun dicaci, dihina, difitnah, disiksa, dilecehkan, tidak pernah putus asa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dan kita jadikan qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam melaksanakan, dalam mensyiarkan, dalam mendakwahkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Subhanallah, pada suatu hari hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, saya kembali bahwa saya ini ngefans banget dengan Anas bin Malik. Subhanallah, hadis ini kalau kita buka di kitab Riyadhus Shalihin ini di bab 14. Kalau di Bukhari hadis yang ke 6000 ke sana. Jadi Anas bin Malik ini menceritakan Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Suatu hari ada 3 sahabat yang berkunjung kepada istri-istri Rasulullah, Aisyah, Hafsah dan sebagainya. Kenapa sahabat ini berkunjung kepada Rasulullah, kepada azwajin nabi? Yas'aluna an ibadatin nabi, mereka ingin mempertanyakan, mereka ingin meminta penjelasan bagaimana tindak tanduk, bagaimana akwal ahwal Rasulullah di dalam rumah, bagaimana tindakan Rasulullah secara domestik. Karena tindakan Rasulullah yang di publik itu diketahui, jamaahnya di masjid bagaimana, beliau berinteraksi muamalah di pasar bagaimana, beliau memimpin perang bagaimana, beliau menengok orang sakit bagaimana, semua ahwal-akwal,
semua tindak tanduk, semua perilaku Rasulullah yang di luar itu bisa dilihat dengan jelas oleh sahabat. Tetapi tindak tanduk Rasulullah yang di rumah, sahabat-sahabat tidak tahu kecuali sahabat-sahabat terdekat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Lalu 3 sahabat tadi meminta penjelasan, meminta keterangan dari azwajin nabiyyi, istri-istri Rasulullah. Falamma ukhbiru, kemudian ketika dijelaskan, jadi Rasulullah itu sholatnya begini, kakinya sampai bengkak-bengkak. Ya. Kalau pemirsa belum sholat udah bengkak-bengkak duluan. Ya. Rasulullah itu puasanya begini, Rasulullah itu bagaimana tindak tanduknya di rumah, dijelaskan oleh azwajin nabiyyi. Kemudian 3 sahabat tadi setelah mendengarkan keterangan dari azwajin nabi, istri-istri Rasulullah, ka'annahum taqalluha. Mereka berasumsi, mereka menyimpulkan bahwa amal kita ini sedikit. Aina nahnu min nabiyyin qad taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Bagaimana kita ini? Dosanya belum diampuni, amalnya enggak seberapa, ilmu enggak seberapa, tapi ibadahnya Rasulullah luar biasa. Akhirnya 3 sahabat ini pulang dengan persepsi yang salah. Ya, maka salah persepsi bisa menyiksa diri. Biar enggak salah persepsi, ngaji. Karena ibadah itu tidak hanya berdasarkan hiroh, semangat dan sebagainya, tapi harus ilmu. Lalu 3 orang tadi yang pulang dari istri Rasulullah, qala ahaduhum, orang itu karena punya spesifikasi berbeda. Ada yang jago A enggak jago B. Ada yang jago puasa tapi enggak jago tilawah. Ada yang jago tilawah tapi enggak jago sholat malam dan sebagainya. Akhirnya 3 orang ini pulang dengan asumsi yang berbeda. Qala ahaduhum amma ana fa usolli al-laila abadan. Wah, ini yang satu ini. Saya kalau puasa nggak betah, boro-boro Ramadan yang banyak temennya, boro-boro puasa Senin Kemis, boro-boro Ayalumul Bait, boro-boro puasa Daud, orang puasa Ramadan banyak temennya berat. Dia puasa nggak jago, tapi fa anna usolli al-laila abadan fala arqud. Ini yang satu, tapi saya jago melek malam, maka saya akan sholat malam semalam suntuk dari isya sampai subuh, nggak pulang, istri nggak diurusin. Anak masa bodoh. Ini yang pertama. Kalau jomblo nggak masalah.